Untuk yang selanjutnya kita masuk ke menu kesiswaan. Ini kita klik kesiswaan. Nah, yang pertama di sini ada menu pendaftaran siswa baru. Sebelum saya masuk ke pendaftaran siswa baru, mungkin saya perlu jelaskan dari bawah terlebih dahulu. Misalkan saat ini anak-anak ada kenaikan kelas, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita meluluskan siswa-siswa dahulu di kelas 6. Tujuannya untuk apa? Agar di kelas 6 itu setelah diluluskan otomatis kelasnya kosong, bisa diisi oleh kelas 5 yang naik ke kelas 6. Kemudian setelah kelas 5 masuk ke kelas 6, kelas 5 menjadi kosong kelasnya, diisikan kelas 4 masuk ke kelas 5. Jadi awalnya dari kelulusan siswa ini setiap tahun ajaran baru. Artinya setiap selesai tahun ajaran baru kita harus meluluskan dahulu siswa kelas atas. Caranya bagaimana? Klik kelulusan siswa, kita pilih tahun ajarannya seperti ini. Misal kita pilih berarti kelas 6, kelas 6A. Saat ini data hanya ada di kelas 6A karena satu kelas setahu saya di export Excelnya itu. Nah, ini misalkan lulus semua, berarti kita pilih tombol ini, set semua lulus. Yakin luluskan semua daftar siswa ini. Jika ini saya pilih yes, maka nanti di sini akan muncul contrengan semua seret yang berarti siswa ini lulus. Yang saya asumsikan bahwa kelas 6 sudah kosong, sudah diluluskan semua. Seperti itu caranya nanti. Kemudian setelah itu kita masuk ke tombol ini, kenaikan kelas. Nah, berarti langkah pertama adalah kita harus menaikkan kelas 5 dulu. Kelas 5, 5A, naik ke kelas berapa? Kelas 6 tentunya. Kelas 6A. Loh, ini kok masih ada datanya? Ya karena tadi tidak saya luluskan. Misal tadi saya luluskan, data kelas 6A ini kosong. Nah, baru ini kita pilih datanya. Misal ini, pilih ini akan pindah ke sini. Ini kita pilih, klik tombol ini pindah ke sini, dan seperti itu seterusnya untuk memasukkan ke kelas baru mereka. Seperti itu. Kemudian menu ini juga nanti sama, ketika kelas 5 sudah kosong pindah ke kelas 6, otomatis kelas 4 kita pilih datanya 4A, kita masukkan nanti ke kelas 5 seperti itu, dan seperti itu seterusnya. Jadi awalnya diawali dari kelulusan dahulu, baru kemudian kenaikan kelas. Nah, itu yang terpenting pertama di kesiswaan. Oke, kemudian di sini ada pendaftaran siswa baru. Otomatis sekarang tahun 2025-2026 biasanya sudah ada yang mendaftar untuk 2026-2027. Caranya bagaimana? Klik pendaftaran siswa baru. Nih, tahunnya langsung 2026-2027. Naik di atasnya tahun saat ini. Klik tombol tambah. Nah, kemudian ini nomor otomatis terisi, jenjang SD sesuai login awal tadi, tanggal pendaftaran hari ini, tahun ajaran otomatis tahun 2026-2027. Di sini ada dua contrengan, apakah si anak ini alumni PDN dan apakah anak ini adalah anak pegawai PDN. Ini perlu dicontreng, tujuannya untuk yang anak pegawai PDN untuk mendapatkan diskon. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi nama siswa, misalkan Putu Arya. Kemudian nama panggilan misalkan Arya, laki-laki, tempat lahir. Ini usahakan diisi sekomplit-kompletnya akan lebih bagus. Misalkan TK Pertiwi. Ini saya hanya mencontohkan saja. Hanya mencontohkan saja, semakin komplit semakin bagus isiannya, datanya. Ini sampel saja. Ini semuanya harus diisi ya. Ini misalkan tidak diisi, yang penting isi minus seperti ini sama dengan sudah diisi. NIS dan NISN untuk sementara tidak diisi, tidak apa-apa, mungkin karena kita belum, karena dia masih masuk pendaftaran, belum kita isikan, tidak apa, simpan. Nah, data sudah tersimpan. Di mana lihatnya ini? Nah, di sini berarti si anak pendaftar ini dia biasanya kan ada uang apa? Ada pembayaran awal yang harus dibayarkan. Bagaimana cara ngentrinya? Klik data siswa ini, terus klik ini, tombol kewajiban siswa. Nah, kemudian di
kolom deskripsi pembayaran, kursor di sini tekan enter. Nah, dia mau bayar apa? Oh, uang pangkalnya yang umum, yang 2.500.000, berarti langsung lunas, ini tidak cicilan. Enter. Adakah diskon, reduksi? Tidak ada. Enter. Enter. Terus apa lagi? Kalau kita mau menambahkan lagi, tekan enter. Misalkan seragam SD, klik tombol pilih. Adakah reduksi atau diskon? Tidak ada. Enter. Enter. Masih ada lagi tagihan dia? Ada. Enter. Biaya PMP. Diklik terus pilih. Ada reduksi? Tidak ada. Enter. Enter. Masih ada lagi? Ada. Dia misalkan bayar SPP untuk 2 bulan, Juli dan Agustus misal gitu. Enter. Kita pilih SPP SD ini. Nah, kemudian pilih. Nah, ini kan langsung dari Juli sampai Juni. Artinya dia mau bayar semua. Kalau semua tinggal klik seperti ini. Kalau tidak, ya kita tinggal contreng di sini, double klik, double klik, double klik. Nah, ini ada totalnya. Yang terpilih ini maksudnya. Kalau 1 bulan saja, hilangin yang ini. Nah, tinggal 400. Misal 2 bulan, baru pilih. Nah, ini muncul semua tapi nominalnya 0. Hanya yang dibayarkan saja yang muncul, ada nominalnya. Setelah selesai, kemudian totalnya berarti dia mau bayar 4.750.000, yang rinciannya ada uang pangkal umum 2.500.000, seragam SD 1.350.000, biaya PMP 100.000, dan SPP Juli dan Agustus sebesar 400.000. Seperti itu. Kemudian misal bayarnya pakai transfer. Nah, seperti ini. Dia langsung muncul totalnya. Apakah bisa transfer separuh, tunai separuh? Bisa. Caranya bagaimana? Klik transfer, misal ini saya isikan 2.750.000, tinggal klik lagi tunai. Nah, di tunai akan muncul sisanya seperti ini. Ini misalkan 2 pembayaran, terus simpan. Nanti akan muncul cetakan untuk invoice-nya. Ini saya anggap bayarnya cukup 1 saja, transfer ini. Langsung simpan. Data pembayaran sudah tersimpan, cetak bukti transaksi, yes. Nah, ini bukti transaksinya. Totalnya 4.750.000, transfer seperti ini. Ini untuk dicetak, untuk dikasih ke orang tuanya biasanya. Nah, si Putu Arya ini otomatis di bawahnya sudah muncul ini pembayarannya dia. Ini ada uang pangkal sudah terbayar, seragam sudah, biaya PMP sudah. Nah, SPP-nya dia baru bayar 800 karena 2 bulan, jadi masih kurang bayar 4 juta. Nanti akan dibayar setiap bulannya, misal seperti itu. Jadi ini untuk pendaftaran siswa baru seperti itu caranya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan data siswa. Semua data siswa ini ada di sini. Kalau kita mau merubah NIS atau NISN juga dari sini. Caranya pilih kelasnya, misal kelas 1, 1A. Saya mau mencari misal namanya Kuan. Siapa ya, Kadek, yang mengandung kata Kadek akan muncul di sini. Misal Putu, yang mengandung kata Putu akan ada di sini. Jadi pencarian namanya, misal Nyoman Reina ini, misal edit data siswa. Nah, kita bisa rubah misalkan NIS atau NISN nya, terus simpan atau mengkompliti datanya boleh seperti itu. Kemudian misal kemarin kasusnya di PDN itu ada deposit. Misalkan si Nyoman Reina ini ada kelebihan bayar dan mau biar uangnya berada di PDN saja, berarti kita harus masukkan ke deposit, nanti bisa digunakan untuk pembayaran. Caranya bagaimana? Klik siswanya ini, klik deposit siswa. Nah, tanggal masukin depositnya misal hari ini, jumlah depositnya berapa? 500. Enter, keterangan deposit misal gitu. Nah, data deposit sudah tersimpan, sudah seperti ini saja, sudah selesai, close. Jadi si Nyoman Reina ini sudah punya deposit sebesar 500.000 seperti itu. Kemudian di sini ada kelas siswa baru. Nah, di sini kan ada pendaftaran siswa baru. Nah, langkahnya tadi adalah dari kelulusan dulu, kenaikan kelas. Nah, otomatis yang siswa-siswa baru nanti harus kita masukkan ke sini, kelas siswa baru. Di sini nanti akan muncul semua daftar siswa baru. Nah, ini contohnya tadi hanya 1 Putu Arya. NIS dan NISN sebelum kita masukkan ke kelasnya, berarti kelas 1 misal, itu dia harus sudah ada memiliki apa namanya ini, NIS dan NISN. Jadi harus di update